Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala as'arafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat nikmatnya, sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang melimpah, nikmat umur panjang, mudah-mudahan barokah, kesehatan barokah, rezeki yang barokah, dan keluarga kita mudah-mudahan keluarga yang jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Para pendengar rahimakumullah, sikap toleran dalam kehidupan beragama akan dapat terwujud apabila ada kebebasan dalam masyarakat itu untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Dalam hal ini, Al-Quran secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk Islam, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para pendengar rahimakumullah, dalam ayat ini secara jelas dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai. Karena itu, tidak ada paksaan dalam menganut akidah agama Islam. Para pendengar, sebab turunnya ayat ini sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas adalah seorang laki-laki Ansor dari Bani Salim bin Auf yang dikenal dengan nama Husain mempunyai dua anak laki-laki yang beragama Nasrani, sedangkan ia sendiri beragama Islam. Husain menanyakan kepada Nabi, "Apakah saya harus memaksa keduanya ya Rasul?" Kemudian turunlah ayat di atas tadi. Dalam surat Yunus ayat 99 sampai 100, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan kembali, "Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah
wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqinun. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Ayat ini secara tegas mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan beriman atau tidak beriman. Kebebasan tersebut bukanlah bersumber dari kekuatan manusia, melainkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika Allah menghendaki, tentulah beriman semua manusia yang berada di muka bumi ini. Ini dapat dilakukannya antara lain dengan mencabut kemampuan manusia memilih dan menghiasi jiwa mereka hanya dengan potensi positif saja, tanpa nafsu dan dorongan negatif seperti halnya malaikat. Tetapi hal itu tidak dilakukannya karena tujuan utama manusia diciptakan dengan diberi kebebasan adalah untuk menguji. Allah menganugerahkan manusia potensi akal agar mereka menggunakannya untuk memilih. Dengan alasan seperti ini, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk paksaan terhadap manusia untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Karena yang dikehendaki oleh Allah adalah iman yang tulus tanpa pamrih dan tanpa paksaan. Seandainya paksaan itu diperbolehkan, maka Allah sendiri yang akan melakukannya. Dan seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas tadi, maka tugas para nabi dan rasul dan seluruh pengikutnya tidak lain hanyalah untuk mengajak dan memberikan peringatan tanpa paksaan. Para pendengar rahimakumullah, salah satu hak yang paling asasi yang dimiliki oleh manusia sebagaimana anugerah Tuhan adalah kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya. Dan inilah yang kemudian membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Takdir utama atas manusia adalah ia makhluk yang diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah akan mengikuti petunjuk jalan yang benar, yaitu dengan memeluk agama Islam, atau memilih keyakinan agama yang lain? Semuanya diserahkan kepada manusia untuk memilihnya. Berdasarkan pilihannya tersebut, maka manusia akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Prinsip kebebasan ini secara tegas disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki atau beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah ia kafir. Dalam sebuah tatanan masyarakat yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Al-Quran, maka prinsip bahwa seseorang bebas atau merdeka untuk dapat menetapkan pilihan agamanya merupakan pilar yang sangat utama. Praktik tersebut dengan sangat baik telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Sepanjang dakwah, Nabi tidak pernah terdengar bahwa Nabi SAW memaksa seseorang agar masuk Islam. Prinsip kebebasan beragama ini
sama sekali tidak berhubungan dengan kebenaran satu agama. Kalau persoalannya adalah masalah kebenaran agama, Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa hanya agama Islamlah yang hak, seperti dalam surah Al-Imran ayat 19 dan 85. Maka prinsip tersebut bukan berarti Al-Quran mengakui semua agama adalah benar, tetapi poin utamanya adalah bahwa keberagaman seseorang haruslah didasarkan kepada kerelaan dan ketulusan hati tanpa ada paksaan. Karena di sisi Allah ada mekanisme pertanggungjawaban yang akan diterima oleh manusia di kemudian hari kelak. Para pendengar rahimakumullah, secara prinsip telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau membangun peradaban baru di kota Madinah. Hal ini dapat kita lihat dari adanya dokumen yang kemudian populer dengan sebutan Piagam Madinah. Pada pasal 25 dalam Piagam Madinah tersebut dikatakan bahwa sesungguhnya Yahudi Bani Auf satu umat bersama orang-orang mukmin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi orang-orang Muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang-orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau khianat, karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya. Secara lebih rinci, Piagam perjanjian tersebut juga memuat dengan kelompok-kelompok Yahudi yang lain, misalnya dengan Yahudi Bani Najjar, Yahudi Bani Haris, Yahudi Bani Syaidah, Yahudi Bani Juzam, Yahudi Aus, dan lain sebagainya. Dari kutipan ini tergambar jelas bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara di Madinah tidak pernah memaksakan agar orang lain memeluk Islam. Dengan kata lain, Nabi Muhammad SAW telah memberikan jaminan kebebasan beragama kepada setiap orang. Dari sinilah dapat kita tangkap pesan utamanya bahwa setiap orang atau pemerintah wajib menghormati hak orang lain dalam menentukan pilihan keyakinannya. Para pendengar rahimakumullah, untuk mengetahui seberapa besar tentang penghormatan Islam terhadap agama lain, dapat kita mulai dari beberapa teks ayat Al-Quran, seperti dalam surah Al-An'am ayat 108. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dalam salah satu riwayat yang populer menyangkut sebab turunnya ayat ini adalah tatkala Nabi SAW tinggal di Mekah, orang-orang musyrikin mengatakan bahwa Nabi SAW dan orang-orang mukmin sering mengejek berhala-berhala Tuhan mereka. Mendengar hal ini, mereka secara emosional mengejek Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian mereka mengultimatum Nabi dan orang-orang mukmin. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, hanya ada dua pilihan. Kamu tetap mencerca Tuhan-Tuhan kami, atau kami akan mencerca Tuhanmu." Kemudian turunlah ayat seperti tersebut di atas. Para pendengar rahimakumullah,
Ayat ini secara tegas ingin mengajarkan kepada kaum muslimin untuk dapat memelihara kesucian agamanya dan guna menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar umat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung. Ini merupakan tabiat manusia. Apapun kedudukan sosial dan tingkat pengetahuannya, karena agama bersemi di dalam hati penganutnya, sedangkan hati adalah sumber emosi. Oleh karena itu, Al-Quran mendorong kaum muslimin untuk bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Dalam kaitan ini, Al-Quran memberi petunjuk sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8-9, yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kaum muslimin untuk bekerja sama dengan komunitas agama lain sepanjang mereka tidak memusuhi, memerangi, dan mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Bahkan Al-Quran menghalalkan kaum muslimin untuk memakan 9 golongan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan juga menikahi perempuan-perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatannya, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 5, yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan, barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi. Para pendengar rahimakumullah, dihalalkannya makanan dari hasil sembelihan ahli kitab dan juga perempuan-perempuan yang terhormat juga halal dinikahi oleh lelaki muslim, tentulah mengandung hikmah yang sangat dalam. Makanan dan pernikahan adalah dua hal yang amat pribadi, dan seperti yang dituturkan oleh Said Qutb bahwa Islam tidak cukup hanya memberikan kebebasan beragama kepada mereka, kemudian mengecilkan mereka sehingga mereka eksklusif atau bahkan tertindas di dalam masyarakat yang mayoritas muslim, tetapi juga memberikan suasana partisipasi sosial, perlakuan yang baik dan pergaulan kepada mereka. Maka makanan mereka menjadi halal bagi kaum muslimin, dan makan kaum muslimin juga halal bagi mereka. Hal ini dimaksudkan agar terjadi saling mengunjungi, saling bertamu, saling menjamu makanan dan minuman, dan agar semua anggota masyarakat berada di bawah naungan kasih sayang dan toleransi. Demikian juga dengan perempuan-perempuan ahli kitab yang menjaga kehormatannya, dihalalkan bagi kaum muslimin untuk menikahinya, menjadi sebuah simbol betapa Islam sangat menghormati keyakinan mereka. Doktrin seperti ini boleh jadi
tidak terdapat dalam keyakinan agama lain. Bahkan penyebutannya pun dalam ayat di atas digandingkan dengan perempuan-perempuan mukminat yang terhormat, semakin memperjelas betapa Islam sangat toleran terhadap agama lain. Jadi Al-Quran sangat menghormati perbedaan dan menghargai prinsip-prinsip kemajemukan yang merupakan realitas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan ini juga disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Prinsip kemajemukan ini juga dapat dilihat dalam ayat yang lain, yaitu surah Ar-Rum ayat 22 yang menyatakan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit manusia harus diterima sebagai kenyataan yang positif yang merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Para pendengar rahimakumullah, perbedaan ini tidak harus dipertentangkan sehingga harus ditakuti, melainkan harus menjadi titik tolak untuk saling berkompetisi menuju kebaikan. Toleransi yang ingin dibangun Islam adalah sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang berlainan tanpa mencampur adukan akidah. Persoalan akidah adalah sesuatu yang paling mendasar dalam setiap agama, sehingga bukan menjadi wilayah untuk bertoleransi dalam arti saling melebur dan menyatu. Dalam kaitan inilah Al-Quran menghimbau untuk tidak mencampur adukan akidah masing-masing, seperti dijelaskan Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Para pendengar rahimakumullah, oleh karena itu di tengah hidup kemajemukan ini harus tetap saling menghormati, menghargai, dan kita tetap bisa bekerja sama. Dan di dalam masalah agama kita tetap memberikan kebebasan sehingga kita bisa hidup berdampingan, hidup dengan nyaman. Agamaku untukku dan bagimu agamamu. Insya Allah dengan selalu menjaga saling menghormati, saling memahami bahwa perbedaan adalah sunatullah, kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Mudah-mudahan apa yang
disampaikan di sore ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.